Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan. Bab 13, Segel Ling Feiyu. Pada malam hari, Yun Hao sendirian di ruangan mempelajari teknik penciptaan primordial. Dia menemukan bahwa kemajuannya sendiri sangat lambat dengan hanya mengandalkan latihan mundurnya sendiri, dan jika dia ingin mengolah latihan ini sampai menjadi dewa dalam daging, dia harus memiliki banyak sumber daya untuk membantu. Efek ramuan itu terlalu lambat, alangkah baiknya jika ada bahan spiritual bawaan. Yun Hao menghela nafas. Bahan spiritual, bawaan mengacu pada harta tertinggi yang dibesarkan oleh langit dan bumi, yang sangat langka, dan efek kibawaan di dalamnya puluhan kali lipat dari pil. Jika Yun Hao berada di kota besar, dia dapat menemukan pasukan lokal untuk membelinya. Tetapi di tempat kecil seperti kota Liuyun, jika Anda ingin menemukan materi spiritual bawaan, Anda hanya dapat mengandalkan takdir. Yun Hao melihat melalui ingatannya, terakhir kali, materi spiritual bawaan, muncul di kota Liuyun, 10 tahun yang lalu ketika seorang warga sipil secara tidak sengaja mendapatkannya dengan batu judi, ketika kekuatan utama mendengar berita itu dan menggoreng harta karun ini dengan harga yang sangat tinggi. Mari kita luangkan waktu kita dengan pil. Yun Hao menyingkirkan pikirannya yang mengganggu, dan pada saat ini, malam tiba, bulan menggantung di langit, dan langkah kaki datang dari pintu. Ledakan, ketukan-ketukan, ada ketukan di pintu. Yun Hao bangkit dan membuka pintu. Di pintu, Ling Feiyu hanya berbalik, ingin pergi. Mengapa kamu ingin pergi? Yun Hao bertanya. Ling Feiyu tidak berbalik. Tetapi sepatu hak merahnya sudah cukup untuk menunjukkan kegugupannya. Menurutku itu tidak pantas. Yun Hao, bukan itu yang kamu pikirkan, mari kita bicarakan dulu. Kamu tidak diizinkan datang omong kosong. Ling Feiyu berbalik, tidak berani menatap Yun Hao. Melihat penampilannya yang imut, Yun Hao sengaja menyindir. Ngomong-ngomong, pernikahan akan selesai sebentar lagi, mengapa kita tidak membiasakannya terlebih dahulu malam ini? Kamu, Ling Feiyu cemas, menginjak kakinya dan berkata, aku pergi. Yun Hao tersenyum dan meraih tangan Ling Feiyu, hanya bercanda, mari kita bicarakan saat kamu masuk. Dan, kemudian, mau tidak, mau berkata, dia langsung menarik Ling Feiyu dan memasuki rumah. Setelah peristiwa kemarin dan hari ini, hubungan keduanya berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sudah ada rasa keintiman di antara sepasang kekasih. Ling Feiyu duduk di kursi di rumah luar, tatapannya menghindar. Yun Hao tersenyum tak berdaya, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku memanggilmu ke sini karena ketika kamu menembak untuk mengusir Yun Feng di siang hari, aku menemukan bahwa ada yang salah dengan tubuhmu. Mata Ling Feiyu tiba-tiba melebar, dan di matanya yang cerdas, cahaya berkedip, dan berkata, apa masalahnya? Yun Hao, Feiyu, ada segel di tubuhmu. Ekspresi Ling Feiyu tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan dia berkata, kamu. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana Anda bisa tahu? Melihat ekspresi Ling Feiyu, Yun Hao merasa bahwa dia mungkin salah menebak. Dia mulai berpikir bahwa Ling Feiyu seharusnya tidak tahu. Bisa. Sekarang sepertinya Ling Feiyu harus tahu. Yun Hao, saya berada di luar sebelumnya, dan saya bertemu dengan seorang master dari luar dunia, dan dia menyampaikan beberapa hal kepada saya. Jadi saya bisa melihat bahwa ada segel di tubuh Anda. Kebetulan dengan pernyataan ini, Anda juga dapat membohongi dan menjelaskan perubahan dalam diri Anda. Ling Feiyu memandang Yun Hao dengan tatapan curiga. Jadi, kamu tiba-tiba bisa mengembangkan seni bela diri, dan itu juga merupakan bantuan dari master duniawi itu? Yun Hao mengangguk. Baiklah, Feiyu, ada apa dengan segel ini di tubuhmu? Karena Ling Feiyu tahu tentang keberadaan segel ini, dia akan bertanya tentang situasinya terlebih dahulu. Ling Feiyu terdiam sejenak, dan kemudian berkata, segel ini ditinggalkan oleh ibuku. Ibu, saya meninggalkan saya ketika saya berusia 5 tahun, dan sebelum pergi, dia memasang segel pada saya dan mengatakan kepada saya, untuk tidak mencoba memecahkan segel itu dengan mudah. Ibu, saya benar-benar memberitahu ayah saya bagaimana mengangkat meterai, dan memintanya untuk mengangkat meterai ketika saya berusia 18 tahun. Tetapi kurang dari setahun setelah ibu saya pergi, sekelompok pencuri memasuki keluarga Ling kami, dan ayah saya, anggota keluarga Ling kami, semuanya meninggal secara tragis di tangan para pembunuh itu,
menyebutkan kejadian ini. Ekspresi Ling Feiyu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kesedihan yang mendalam. Setiap gambar hari keluarga Ling musnah, dia mengingatnya dalam-dalam, dan dia tidak berani melupakan bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam di lautan darah, dan dia diam-diam menyelidiki kebenaran. Yun Hao memperhatikan perubahan ekspresi Ling Feiyu. Apa yang terjadi pada tragedi pemusnahan keluarga Ling masih menjadi misteri, jadi dia tidak menyebutkannya pada saat ini, agar tidak membuat Ling Feiyu semakin tidak nyaman. Ketika waktunya tepat, saya akan membantu Ling Feiyu lagi, mencari tahu kebenaran, dan memberikan keadilan atas semua kematian tragis keluarga Ling. Pecahkan segel pada usia 18 tahun. Yun Hao mengalihkan topik kembali ke masalah ini dan berbisik pelan. Ling Feiyu tersenyum pahit. Ayahku tidak lagi di sini, dan segel ini tidak bisa dipatahkan. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, aku bisa menyelesaikannya. Tapi karena ini adalah pengaturan ibu mertuaku, aku pikir itu pasti memiliki makna yang dalam, lalu tunggu 2 bulan lagi, dan aku akan membantumu mengangkat segelnya. Lapisan segel ini, dari sudut pandang Yun Hao, juga sangat bagus. Ini berarti bahwa ibu mertua Ling Feiyu mungkin memiliki banyak asal-usul dan identitas misterius. Oleh karena itu, tanpa benar-benar mencari tahu alasan di baliknya, Yun Hao memutuskan untuk tidak mengganggu penempatan ibu mertuanya tanpa izin. Ling Feiyu terus menatap Yun Hao, dan terdiam lama sebelum dia berkata, Yun Hao, berapa banyak rahasia yang masih harus kamu sembunyikan dariku? Dia tahu betul, segel di tubuhnya sangat kuat, dan Yun Hao yakin dia akan mematahkannya. Bisa dibayangkan bahwa Yun Hao pasti masih memiliki banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, di masa depan, kamu akan tahu. Ling Feiyu menghela nafas, tampak sedikit tidak senang, lalu berdiri dan berkata, tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, kata Yun Hao, ada yang lain? Yun Hao, sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu, aku melakukan begitu banyak hal sebelumnya, mengapa kamu masih bersedia menikah denganku? Jika dikatakan membalas kebaikan pengasuhan, pada kenyataannya, Ling Feiyu telah melakukan cukup. Yun Hao merasa pasti ada alasan lain untuk ini. Aku benar-benar ingin tahu, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajah Ling Feiyu, dan pemandangan dari masa lalu muncul di benaknya. Matahari terbenam, di gang kecil. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, berlumuran lumpur, dengan pakaian compang camping dan dahi berdarah, dengan keras kepala menggendong seorang gadis kecil yang juga kotor di punggungnya dan berjalan keluar dari gang. Kakak Hao, kamu berdarah. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis sambil membantu anak laki-laki itu menyeka darah dari dahinya. Anak laki-laki itu tersenyum acuh tak acuh, Saudari Feiyu, jangan takut, saya Yun Hao seorang pria. Jika seseorang menggertakmu di masa depan, aku akan menghancurkannya dengan batu bata lagi. Gadis kecil itu menangis sedih. Saudara Hao, mereka mengatakan bahwa saya adalah bintang sapu, dan puluhan orang dari keluarga Ling telah terbunuh. Anak laki-laki, mereka berbicara omong kosong, Sister Feiyu bukan bintang sapu, siapa yang akan mengatakannya di masa depan, katakan padaku, aku akan memukulinya. Kakak Hao, apakah kamu akan selalu melindungiku? Tentu saja, aku akan menikahimu ketika aku dewasa. Gadis kecil yang sedih, itu tiba-tiba tertawa bahagia. Kakak Hao, kamu tidak diizinkan berbohong padaku. Tentu saja, ayahku berkata, pria dari keluarga Yun, ludah dan paku. Sisa-sisa matahari terbenam membentangkan sosok anak laki-laki dan gadis kecil itu untuk waktu yang lama, dan kemudian gambar itu berangsur-angsur menghilang dari benak Ling Feiyu. Sesudahnya, bocah laki-laki itu, karena dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri, menyerah pada dirinya sendiri. Tapi gadis kecil itu telah menunggu anak laki-laki itu memenuhi janjinya. Untungnya, tunggu sebentar, Ling Feiyu kembali sadar dan terkikik. Ketika aku benar-benar memastikan bahwa kamu telah menjadi lebih baik, aku memberitahumu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.